Mungkin lo masuk Islam karena lo penasaran, pengen tahu lebih dalam tentang Islam. Atau mungkin lo mau tunjukin ke dunia bahwa Islam tidak seburuk yang orang-orang kira. Para teroris itu hanya oknum yang mengatasnamakan Islam. Penganut suatu agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama itu secara keseluruhan. Betul gak? Itu totally normal. Gue bisa mengerti dan menghargai itu. Itu adalah hak lo. Dan gue gak ngomong bahwa teman-teman lo itu bukan orang-orang yang baik. Tetapi, apakah teman-teman lo itu merepresentasikan atau mewakili agama Islam secara keseluruhan? Ingat, penganut agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama itu secara keseluruhan. Teman-teman lo itu juga adalah oknum yang mengatasnamakan Islam, sama seperti para teroris itu. Hanya saja, bedanya kebetulan mereka adalah teman-teman lo. Maksud gue begini, gue cukup yakin lo ngerti banget tentang sugesti dan tipuan sulap. Orang bisa dimanipulasi dengan sugesti sehingga apa yang dia lihat hanya yang sesuai dengan sugesti itu. Orang juga bisa dimanipulasi dengan trik sulap sehingga apa yang terlihat oleh orang itu berbeda dari kenyataannya. Itu adalah keahlian lo. Nah, pertanyaannya, bukankah apa yang lo lihat tentang Islam juga hanya ilusi? Menurut lo, apakah agama seharusnya dijadikan bahan sulap? Apakah cara melihat agama yang benar adalah dengan sugesti? Gue cukup yakin lu setuju bahwa agama seharusnya tidak dijadikan bahan mainan sulap untuk bohongin orang, kan? Gini deh, gue mau lu merenungkan dua pertanyaan ini buat diri lu sendiri. Coba jawab yang jujur, tanpa praduga, tanpa melihat hubungan pertemanan, dan tanpa perasaan suka atau tidak suka. Yang pertama, apakah lu masuk Islam karena lu kena trik sulap? Yang kedua, apakah sekarang lu sedang endorse Islam dengan menggunakan trik sulap? Gue cukup yakin lu tahu bahwa banyak orang yang percaya kepada sesuatu sama sekali tidak membuktikan bahwa sesuatu itu bukan pertunjukan sulap. Itu hanya membuktikan bahwa si pesulap bermain dengan sangat cantik. Jadi, 99% teman lu yang merupakan muslim baik-baik itu tidak membuktikan apa-apa dan bukan cara yang benar untuk menilai sebuah agama. Bagaimana caranya menilai sebuah agama dengan cara yang benar? Gue yakin sebenarnya lo lebih paham bagaimana caranya menilai sesuatu adalah pertunjukan sulap atau bukan. Contohnya, pertunjukan sulap punya banyak rahasia yang tidak boleh diketahui oleh penonton. Terkadang, ada orang-orang bayaran yang sudah disetting dari awal untuk meyakinkan penonton. Dan ada banyak trik lainnya untuk meyakinkan penonton bahwa ilusi yang dilihat adalah kenyataan. Apa yang gue minta ke lu bukan hal yang aneh-aneh. Apa yang gue minta ke lu adalah melakukan hal yang seharusnya lu lakukan sebagai endorser profesional. Yang pertama, beli Al-Quran dan hadis Sahih Al-Bukhari yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia atau Inggrisnya. Al-Quran dan hadis Sahih Al-Bukhari adalah dua sumber otentik yang mewakili ajaran Islam yang sebenarnya. Semua kelompok Islam pakai dua sumber ini. Teman-teman lu yang baik itu dan para teroris tidak mungkin membantah dua sumber ini. Tetapi ingat, hadis Sahih Al-Bukhari yang gua maksud bukan yang ringkasan, tetapi yang full version terdiri dari beberapa buku. Di dalamnya ada sekitar 7.000 hadis. Yang kedua, buang dulu semua sugesti dan bias tentang Islam, Al-Quran, Muhammad, dan lainnya. Lu seharusnya tahu bahwa syahadat, sholat, dan lainnya mirip dengan teknik hipnotis. Jadi seharusnya lu tahu bahwa sugesti-sugesti yang sudah ada harus dibuang. Dan gue gak perlu ajarin lu bagaimana caranya, karena lu sendiri adalah seseorang yang paham hipnotis. Lu anggap lu baca bukan sebagai umat Islam, dan juga bukan sebagai musuh Islam. Nah, saya bertanya-tanya waktu itu, kalau Tuhan itu maha kuasa, bagaimana dia itu tidak bisa menjaga firman-Nya sendiri? Makanya kalau kita belajar teologi, kita nanti akan tahu kanon
Kartago itu dianulir, termasuk gereja mula-mula itu bagi gereja reformasi itu juga dianulir. Makanya nanti kan ada kata-kata apa namanya reformasi gereja, ya. Jadi reformanda ecclesia. Jadi gereja itu harus direformasi terus. Dia tidak pernah sempurna, makanya harus direformasi terus. Itu yang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sungguh menggelikan fitnahan yang dibuat oleh Tan Paragi dan para Polycarpus lainnya. Setiap hari kita disuguhkan konten-konten tipu-tipu, konten-konten framing, konten-konten pembohongan, konten-konten berita hoax, dan konten-konten yang narasinya perpecahan, teman-teman. Tan Paragi, Fatimah Sakdia, Risuli Lubis, Saifuddin Ibrahim, Wak Donat, Pak B2, masih banyak lagi yang lain-lain. Setiap hari membuat konten yang isinya apa, teman-teman? Menjelekkan agama Islam. Apa memang agama mereka, ajaran mereka, itu tidak bisa disebarkan tanpa menjelekkan Islam? Saya agak bingung gitu. Agak bingung sekali. Kalau ada yang mualaf, mereka kejang-kejang. Mereka tidak terima. Mereka fitnah yang mualaf. Mereka sebut bahwa yang mualaf ini tidak ngerti, tidak belajar kekristenan dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau kita cek, orang-orang yang memutuskan mualaf adalah orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran. Jadi memang mualafnya itu setelah membandingkan, setelah mempelajari. Bukan karena pengalaman goib, ketemu sosok kakinya kotor, pakai kolor. Bukan ketemu saat lagi di toilet, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada roh, ya, ada sosok pria yang rambutnya, terus jenggotnya tebal, tiba-tiba mengangkat dia, membantu dia buang air kecil, membantu dia di toilet. Bukan karena seperti itu. Coba cek. Ada nggak yang mualaf itu karena ketemu yang gondrong-gondrong? Enggak, teman-teman. Yang mualaf itu karena mengkaji dan membandingkan. Sedangkan yang murtad, mohon maaf teman-teman, silahkan dicek. Lebih banyak kesaksiannya itu yang aneh-aneh. Dan benar-benar berbau goib. Berbau goib, teman-teman. Silakan kalian cek. Saya sampai bingung, ya. Mereka mengatakan bahwa Deddy Corbuzier itu nggak mempelajari Islam. Mengatakan Deddy Corbuzier nggak tahu tentang kekristenan sehingga dia murtad. Begitu juga dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada mualaf-mualaf yang lain, termasuk saya. Padahal setelah kita uji pengetahuan kita tentang yang namanya kitab suci, sampai detik ini, saya masih menunggu diskusi akademis dengan pendeta, ya, ataupun orang-orang yang mengaku sebagai pakar lah. Biar kita buktikan siapa yang tidak ngerti sebenarnya. Kan begitu. Nah, begitu juga dengan Tan Paragi, teman-teman, yang lagi kejang-kejang dengan Deddy Corbuzier dan mengeluarkan fitnah-fitnahan dengan berbau, hinaan-hinahan lah. Ingin memframing bahwa Islam adalah agama sulap. Padahal, mohon maaf, kalau kita lihat cara ibadah, pernah nggak kita lihat sholat Jumat, tiba-tiba khotibnya tiba-tiba memperagakan, bisa menyembuhkan orang, bisa terbang, bisa melayang, bisa membuat orang rebah, bisa membuat orang kejang-kejang, teriak-teriak. Ada nggak yang seperti itu, yang berbau sulap-sulap, hipnotis? Nggak ada. Tapi kalau di sebelah, mohon maaf, silakan dicek, teman-teman. Ya, silakan dicek. Ini salah satu contoh lah. Salah satu contoh, biar jadi bukti gitu, ya.
Lebih mirip mana nih? Ibadah yang seperti tadi atau ibadah Islam yang lebih mirip dengan yang namanya sulap, yang namanya hipnotis? Coba saya tanya. Saya tanya nih buat Tanpa Ragi dan para pengikut-pengikutnya, para kroco-kroconya. Coba kalian lihat dan renungkan. Islam, ibadahnya kusyuk. Ibadahnya kusyuk, teman-teman. Hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Nggak ada atraksi-atraksi yang aneh-aneh. Nggak ada, teman-teman ya. Tiba-tiba orang rebah, teriak-teriak, salto-salto, ya, jingkrak-jingkrak. Aduh. Itu baru namanya sugesti hipnotis. Jadi buat Tanpa Ragi, harusnya Anda bercermin dulu. Kalau memang nggak ada cermin, sampaikan. Nanti kita kirimkan. Anda tinggal bilang alamat Anda, langsung kita kirimkan segala jenis cermin untuk Anda. Supaya Anda sadar. Anda suruh orang belajar Bible, dan juga belajar Quran, supaya tahu ajaran agamanya. Saya setuju. Saya setuju untuk hal itu. Kalau mau tahu ajaran, lihatlah kitab sucinya. Dan mohon maaf, banyak orang setelah mempelajari Bible, entah kenapa jadi mualaf. Sudah tidak terhitung ya, pendeta-pendeta, pastor, terus juga para pelayan-pelayan Tuhan yang kalian bilang pelayan Tuhan. Ya, saya juga bingung gitu, kok bisa ada pelayan Tuhan gitu ya. Itu setelah mempelajari, belajar, membaca Bible ya, benar-benar membaca tuh. Dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Mereka mendapati apa? Kontradiksi demi kontradiksi. Mereka mendapati ada kesalahan. Dan yang ngomong bukan hanya dari orang-orang yang mualaf. Bukan dari kami yang ngomong. Tapi dari internal kalian. Dari internal kalian. Kalau Deddy Corbuzier disuruh baca Quran, ya, disuruh baca hadis, saya setuju. Sebagai umat muslim, tentu saja patokan kita adalah kitab suci kita. Nggak perlu kita nyari dari kitab mereka, enggak. Yang suka ngemis-ngemis itu siapa? Silakan dicek. Yang suka mengambil kitab suci orang lain, nah itu siapa? Silakan dicek. Bahkan tanpa malu ya, mengambil kitab suci agama lain, terus mereka bilang ini versi lama. Ini kitab suci kami juga. Padahal itu kitab suci orang. Kalau Bang Zuma bilang apa? Spanyol. Kitab sucinya tuh separuh nyolong. Separuhnya, teman-teman. Bahkan lebih dari setengahnya. Ya, yang lamanya tuh lebih banyak daripada yang baru. Kalau yang baru tuh, aduh, kisahnya ulang-ulang. Bahkan 4 kitabnya itu, ulang kan ceritanya. Coba dilihat. Mirip kan? Ceritanya ulang tuh. 4 kitab itu sama sebenarnya. Cuman mereka bilang beda versi penulis. Padahal isinya mirip. Yang panjang itu yang lamanya. Dan yang lamanya itu bukan punya mereka. Ngambil dari orang. Kalau kita tanpa ada mereka pun, kita pede. Kita pede. Dan saran dari Tanpa Ragi ya kita okekan. Buat Deddy Corbuzier buat belajar. Ya. Dan di sini Tanpa Ragi akan ditampar sendiri oleh pakar-pakarnya. Karena Tanpa Ragi sendiri bukan pakar. Dia sendiri bukan siapa-siapa kan gitu. Di kekristenan siapa Tanpa Ragi? Apakah ahli, pakar? Enggak. Dia hanyalah orang yang menjual kebencian, menjual hujatan kepada Islam, untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Ini orang yang benar-benar ya, mohon maaf, saya katakan bejat. Omongannya halus, tapi kelakuannya dari dulu ngeri, teman-teman. Kebenciannya kepada Islam luar biasa. Segala cara dia lakukan untuk menghancurkan dan menjatuhkan Islam. Dan kalau ada orang yang membongkar modus dia, segala cara dia gunakan untuk musnahkan. Dan dia salah satu yang mensupport Wak Donat. Ya, salah satu yang membantu Wak Donat supaya saya bisa dikerangkeng, biar bisa dibungkam, supaya tidak bersuara lagi, supaya tidak lagi melawan framingan-framingan mereka, konten-konten tipu-tipu mereka. Dan di sini Tanpa Ragi ditampar, teman-teman. Ditampar oleh ahli di Bible sendiri, yaitu Dr. Yonatan Purnomo, yang mengakui bahwa Bible itu salah.
Nestle Aland dan UBS, Universal Bible Societies. Nah, kalau saya sebut-sebut begini kan saudara tahu juga ini. Nah, kalau thumbnailnya saudara lihat nih, ya, di situ, kalau Anda lihat thumbnailnya itu, saudara-saudara, nah, ini yang sebelah kanan ini kan ada meja bundar, ada Alkitab di tengah. Inilah konsili, istilahnya ini gambaran saja. Ini konsili kayaknya ini. Ya. Dan lalu kemudian ada di atas itu Alkitab IMB, Indonesian Modern Bible paling kiri, ya, yang ada tanda salibnya. Terus ada Alkitab terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia. Ya, lalu ada Sabda yang di tengah ini. Ya, ini Sabda dengan berbagai kelompok terjemahan dan aplikasi softwarenya. Lalu ada Alkitab yang namanya ILT, Indonesian Literal Translation, yang dipakai oleh kaum Yahwenis. Ya, lalu kemudian ada Alkitab dari Saksi Yehova. Jadi saksi-saksi Yehova ini punya Alkitab namanya Terjemahan Dunia Baru, the New World Translation. Lalu ada pendatang baru ini dalam versi terjemahan Indonesia yang paling bawah ini, Biblikos. Wah, ini penantang baru ini. Ya. Dan saudara, Biblikos ini bertolak belakang dengan semua Alkitab yang di atas ini. Ya, kalau saya mau katakan bukan seluruh isinya, tapi ada 6.577 yang salah yang diperbaiki di dalam Biblikos ini, saudara-saudara. Ya. Dan ini yang kita mau tampilkan penanggung jawab dari Biblikos. Berani-beraninya beliau mengatakan 6.577. Kita mesti bisa minta pertanggungjawaban beliau, dan forum ini adalah bentuk pertanggungjawaban akademik yang luar biasa. Ya, baik, saya langsung saja. Dr. Yonatan Purnomo, selamat datang di channel Joshua Tewu. Dan Dr. Yonatan, saya langsung dengan pertanyaan pertama saja. Saya beri kesempatan dulu saudara menyapa publik kami, ya, para subscribers kami ini, netizen kami, ya, yang 219.000 orang jumlahnya. Silakan Pak Yonatan dari channel Joshua Tewu. Ya. Selamat malam semuanya kawan-kawan sekalian, terutama kepada Dr. Joshua Tewu. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini murni kita akan mengkaji tentang Alkitab kanon atau tidak kanon. Kita tidak berbicara tentang doktrin sama sekali ya. Tapi sebelumnya saya mau meralat dulu ini Dr. Joshua Tewu. Itu tadi ada satu, mungkin Dr. Joshua Tewu itu mengambil itu ya, file yang lama ya. Waktu saya masih menjadi ketua bidang biblika di BMPT KKI. Jadi saya mau meralat terlebih dahulu supaya tidak salah paham. Itu saya sudah mengundurkan diri. Oh gitu? Ya, saya sudah mengundurkan diri. Nah, Dr. Joshua Tewu mungkin pakai yang lama itu ya, yang apa namanya, ngambil dari yang apa namanya, yang dulu ya, yang apa namanya, waktu saya masih di BPT KKI. Saya sudah mengundurkan diri, sekarang saya sudah tidak di sana lagi. Jadi ini sudah sekaligus salah supaya tidak ada apa namanya, salah paham dengan BMPT KKI. Sudah jadi, resmi, Bro. Pak Dr. Yonatan. Saya sudah mengundurkan diri. Jadi saya sekarang mantan posisinya, jadi bukan ketua. Oh, kalau gitu kita sama-sama mantan ini, mantan ketua BMPT KKI. Sama-sama mantan. Ya, jadi rugi sekali itu BMPT KKI. Apa kehilangan Anda itu, Dr. Yonatan? Kehendak Tuhan. Jadi dokter. Ini BMPT KKI ini masuk masa degradasi kompetensi karena dua orang influencer seperti yang kita kata orang Betawi kita ini enggak lagi di situ ya. Ya tapi ya urusan lain lah. Itu nostalgia kita aja. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa setiap orang punya pilihan. Tapi saya salut dengan Dr. Yonatan Purnomo. Ada banyak orang tergila-gila bergabung di BMPT KKI, bahkan mengejar jabatan. Tapi justru Dr. Yonatan Purnomo memilih untuk mundur sebagai gentleman. Itu ada alasannya itu, Dr. Joshua Tewu. Diungkapkan dong supaya dijelaskan. Ya, sedikit saja ya, sedikit saja. Sedikit saja. Waktu itu saya dipertahankan oleh Pak Ketua, oleh Pak Stefri, dan teman-teman yang lain, telepon sama saya. Nah, saya bisa mengalah demi pekerjaan Tuhan. Tetapi ada satu yang saya tidak bisa terima, yaitu saya diminta untuk tidak mempublikasikan temuan-temuan saya, dan saya diminta untuk tidak meneruskan penerjemahan dan mempublikasikan atau menerbitkan Alkitab kanon ini. Nah,
Yang lain mungkin saya bisa mengalah ya. Jadi permintaannya seperti itu. Ya tidak idealis, tapi untuk yang satu ini saya tidak bisa terima. Oleh sebab itu saya katakan sama Pak Stefri, saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya lebih cinta kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya sudah tinggalkan usaha saya buang semua. Apalagi kalau cuma jadi ketua bidang biblika. Saya punya prinsip, Dr. Joshua Tewu, kalau ini memang pekerjaan dari Tuhan, walaupun saya tidak didukung oleh satu organisasi, Tuhan sendiri akan mendukung kita. Amin. Itu sebabnya orang berdiri di sini. Nah, itu keren. Itu idealis yang mantap punya. Ya, jadi kalau karena ajaran, karena doktrin, karena sesuatu yang kita yakini benar, lalu itu harus dipertaruhkan, kita bisa kehilangan apapun, asal jangan kehilangan hal yang. Tapi yang saya heran begini, Dr. Joshua Tewu. Setahu saya kan BMPTKKI itu kan mengurusi soal akreditasi, Jafung, betul kan ya? Ya. Kan nggak ada urusannya dengan saya itu bikin kajian-kajian, mempublikasikan Alkitab, betul kan ya? Kenapa bisa ada agenda itu? Nah itu saya tidak tahu kenapa kok bisa larinya ke sana gitu loh. Kalau logika saya, kalau saya bikin bengkel, itu yang keberatan kan bengkel saingan saya, betul nggak? Betul. Ya kan nggak mungkin kan warung-warung kemudian keberatan dengan saya buka bengkel gitu loh. Yang keberatan itu tentu ya bengkel-bengkel gitu loh. Nah kalau saya itu mempublikasikan kesalahan-kesalahan Alkitab, kemudian saya mencetak Alkitab, menerjemahkan Alkitab, kemudian saya publikasikan. Apa relevansinya dengan BMPTKKI? Ya nggak ada. Ya kan? Itu agak nggak masuk akal menurut saya. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Ini apa namanya? Itu kan dimulai dari saya, Pak Dr. Yonatan. Ya, Anda tahu, saya bukan mau menjelekkan BMPTKKI, saya ini pendirinya. Saya ini boleh dikata bapaknya BMPTKKI. Ya, dan kalau saya katakan saat-saat ini BMPTKKI itu karena pengaruh-pengaruh tanda kutip itu masuk dalam masa kebodohan. Kenapa? Karena yang dari awal komitmen kami mendirikan BMPTKKI bersama dengan Prof. Thomas Penturi sebagai Dirjen Bimas Kristen ketika itu, tidak boleh bicara doktrin, teologi. BMPTKKI itu urusan organisasi kelembagaan PTKKI, bukan teologi masing-masing STT yang memang sudah berbeda dari sononya, gitu loh. Tapi karena itu dia, motif mengejar kedudukan, jabatan, popularitas, dan memang BMPTKKI sudah menjadi panggung teolog yang besar, lalu kemudian banyak sekali orang pengen sekali di situ. Nah, demi itu singkirkan Joshua Tewu dulu. Dengan cara apa? Masukkan di dalam perubahan anggaran dasar itu yang namanya teologi, doktrin. Tidak boleh teologi ini, doktrin ini, dan sebagainya. Itu melanggar komitmen awal, itu pengkhianatan. Nah, Bapak yang dapat sekarang batunya yang kedua. Jadi dianggap punya masalah soal doktrin, teologi, dan sebagainya. Dituntut untuk itu. Tapi sudahlah, kita nggak usah bahas itu. Kalau saya sih nggak apa-apa itu. Ya, biarlah orang-orang mereka-rekakan yang jahat, Tuhan akan mereka-rekakan yang baik. Betul kan? Keren. Yusuf kalau tidak dijual ke Mesir, dia tidak jadi raja itu. Oh, itu. Pak Joshua Tewu, betul nggak? Siap. Ayo, sekarang kita urus bahasan kita aja, nggak usah ngurusin yang lain ya. Kita langsung aja kepada poinnya ya. Iya. Dr. Yonatan, saya ada pertanyaan awal untuk Anda ini karena ini sebentar, kan saya mau perkenalkan sedikit ya supaya teman-teman itu tahu, boleh ya? Oh iya, saya lupa, saya mestinya tanya sama Anda. Ini Biblikos ini apa sih? Lembaga apa? Ya, visi misinya apa sih? Dulu sebelum masuk pertanyaan, saya mau share screen, mohon izin. Oh ya. Oke, jadi kepada semua kawan-kawan dimanapun berada, ya, kita ini bukan sedang mau bikin keributan, tidak, tapi kita belajar kebenaran Tuhan itu harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu harus tahu, kami membuat lembaga Biblikos ini sebetulnya sudah 4 tahun yang lalu. Kami tidak mau bikin kehebohan, kami tahu ada 6.577 kesalahan. Saya selama 4 tahun tidak membuat konten, tidak membuat gerakan, karena kami tahu ini dampaknya besar sekali. Kami tidak mau membuat keributan atau kekacauan atau membuat melemahkan iman orang. Oleh sebab itu kami kemudian tuh diam-diam kami mempelajari, mempersiapkan, menerjemahkan. Kemudian kami sekolah ngambil STT karena
kalau tidak melalui STT kita susah juga ya, karena dapurnya STT itu hamba Tuhan itu kan di STT. Nah, dengan harapan kalau saya nanti sudah lulus S2, saya ambil S3. Nah, kemudian dengan teman-teman saya pada sekolah, kemudian setelah kita jadi dokter, kita masuk ke STT mengajar. Nah, saya kira loh ya, STT itu kan dapurnya hamba-hamba Tuhan. Saya kira mereka itu sedang menceritakan mengabarkan tentang kebenaran. Saya cukup kaget, Dr. Joshua Tewu, ketika ternyata dari waktu saya belum menjabat di BMPT KKI, itu saya itu menghubungi 15 STT. Bisa dibilang tidak ada sama sekali yang tertarik untuk membahas tentang 6.577 kesalahan. Ada 2 STT yang mengundang saya untuk seminar, tapi berhenti sampai di situ dan tidak ada kelanjutannya. Nah, kemudian Tuhan entah gimana, Pak Stefri itu sama saya kan sebetulnya tidak terlalu kenal itu. Saya ketemu sama dia cuman 2 kali. Pertama kali saya cuman kasih salam, di pernikahan anaknya, mengantar salah satu ketua STT. Kemudian yang kedua waktu wisuda saya ketemu dengan Pak Arnold Tindas, kemudian juga Dr. Stefri, Dr. Tindas sama Dr. Stefri. Nah, di situ kita ngobrol, saya juga kaget juga kalau pada akhirnya saya itu diminta untuk menjadi ketua bidang BMPT KKI. Ya, memang saya pernah cerita kalau saya itu melakukan ini, kemudian mungkin dapat informasi dari STT saya di doktoral situ, kalau saya ini ketua bidang biblika. Mungkin itu alasannya. Nah, ternyata yang saya heran, ketika saya di BMPT KKI, ketika saya mengungkap tentang kajian-kajian saya, kayaknya kok nggak ada yang tertarik gitu loh, Dr. Joshua Tewu. Ya, ini 6.500 bukan 1 gitu loh ya. Saya itu sampai garuk-garuk kepala. Terus kalau kita ini Alkitabnya saja salah, yang fundamental itu salah, terus semua bangunan teologi yang dibangun di atas kitab yang tidak kanon tadi, apakah bisa dijamin kebenarannya? Betul nggak? Nah, jadi itu yang melatar belakangi akhirnya saya terus bergerak terus, walaupun saya harus seorang diri, tapi saya tidak seorang diri ya, saya punya tim ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tim saya sekarang sedang bergerak semuanya. Nah, saya mau perkenalkan dulu lembaga Biblikos kami ini, itu adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kami membiayai sendiri semua yang kami lakukan bertahun-tahun. Kami tidak pernah minta-minta sama orang. Dan misi kami bukan untuk bisnis. Kalau saya untuk bisnis semua akan saya rangkul, karena saya takut kehilangan pelanggan. Tapi karena kami tidak berbisnis, kami siap rugi, kami siap membiayai, maka kami tidak peduli. Betul kan ya? Yang penting firman Tuhan disampaikan. Nah, ini Anda bisa screenshot. Nah, cabai ini saya mau kasih sedikit filosofinya kepada kawan-kawan yang belum tahu kenapa ada cabai. Cabai itu adalah murni, pedasnya murni dari cabai. Kalau nanti sudah ditambah terasi, ditambah tomat, ya jadi sambal tomat, jadi sambal terasi. Kalau dikasih pencit, jadi sambal pencit. Nah, saya menganalogikan, biblika itu adalah cabainya. Sedangkan sistematika, teologi sistematika, itu adalah doktrin-doktrin. Nah, itu cabai, firman Tuhan sudah dibumbuin dengan segala macam pemikiran. Mungkin ada filsafatnya, mungkin ada psikologinya, mungkin ada budayanya, atau yang lain-lain terserah lah, kepentingan-kepentingan ya. Jadi kami tidak bicara tentang doktrin, jadi kami mau bekerja sama dengan siapapun juga. Tapi untuk menyingkat waktu, saya ingin sampaikan sedikit ini, Dr. Joshua Tewu, mohon maaf ya, saya harus disclaimer, saya mau bacakan saja supaya nanti tidak salah paham. Yang pertama, talkshow ini hanya berdiskusi tentang Alkitab, teks sumber kanonisasi, dan ineransi Alkitab. Talkshow ini tidak membahas tentang dogma atau doktrin dari gereja atau denominasi tertentu. Jadi Bapak Ibu, tidak usah khawatir, kami tidak membicarakan itu. Kami sudah sepakat dengan Dr. Joshua Tewu untuk murni di bidang ini. Kami tidak mau menyangkut yang ke doktrin segala ya. Visi dan misi dari Lembaga Biblikos adalah memperkenalkan Alkitab Kanon Bizantin dan mensosialisasikan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Biblikos kepada umat Kristen. Lembaga Biblikos tidak sedang mengajarkan doktrin tertentu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kami dari Biblikos komitmen tidak akan ikut-ikut ke masalah doktrinal. Silakan diurus sendiri. Kami tidak ikut campur.
Lembaga Biblikos mengambil sikap netral terhadap seluruh lembaga dan tidak ikut campur dengan ajaran masing-masing denominasi. Oleh sebab itu, saya bisa membangun kerjasama dengan Dr. Joshua Tewu, ya, dengan semua aliran tanpa memperhitungkan doktrinnya. Kami bicara teks Alkitab yang masih ada 3 lagi. Lembaga Biblikos terbuka untuk menjalin kerjasama dengan semua lembaga keagamaan dan institusi pendidikan manapun, baik Kristen maupun non-Kristen. Jadi sangat dimungkinkan kami bekerja sama dengan manapun di Indonesia maupun di luar negeri. Kerjasama yang dimaksud di atas hanya sebatas pada kajian-kajian biblika non-doktrinal dan informasi-informasi yang terkait dengan teks sumber Alkitab Kanon Bizantin dan terjemahan Alkitab Biblikos. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerjasama, silakan hubungi admin kami 081-2322-8787. Ini perkenalan dari saya, Dr. Joshua Tewu. Kira-kiranya semoga bisa memberikan kepastian ya yang akan kita bicarakan hari ini apa. Terima kasih. Keren. Jadi pemirsa, Biblikos adalah lembaga profesional dalam hal penterjemahan Alkitab. Ya, itu sebabnya saudara nggak usah takut. Kita nggak akan bahas apalagi mendiskreditkan salah satu dogma teologi atau ajaran teologi saat ini ya. Ya, dan itu sebabnya saya tidak mau panjang lebar karena ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan untuk, mohon maaf Dr. Yonatan, saya mewakili banyak orang ini dengan membangun pertanyaan ini untuk menguji kemurnian dari penterjemahan Biblikos ini karena Anda sudah cukup viral, Dr. Yonatan, dengan sudah beberapa video tayangan yang mengejutkan, bahkan di dunia TikTok kemarin juga kita sudah cukup viral itu bahas masalah 6.577 kesalahan dari Alkitab yang Anda klaim tidak kanon. Nah, itu sebabnya saya mau langsung saja untuk menanyakan satu pertanyaan paling awal, paling mendasar yang saya coba wakili banyak penonton, pemirsa atau orang Kristen lah. Kalau boleh juga mewakili para teolog untuk bertanya. Ya, kecuali saya tidak mewakili teolog yang sok pintar, sok hebat ya, tapi teolog yang rendah hati saya wakili. Ya. Nah, pertanyaan itu begini. Saya mesti lihat betul-betul ya. Benarkah itu konsili di Kartago bicara tentang pengkanonan Alkitab? Karena kan beredar isu bahwa Dr. Yonatan Purnomo itu siapa? Ya, dia punya dasar menerjemahkan Alkitab itu apa? Kompetensinya apa? Ya, dan dia merujuk kepada konsili mana? Ya. Orang tahu Pak Yonatan itu berpihak pada konsili Kartago. Padahal konsili Kartago itu adalah konsili yang lebih bungsu istilahnya, yang baru muncul setelah konsili Nicea, konsili Athanasius tunggu dulu. Ini pokoknya ada konsili-konsili sebelum Kartago itu, jadi dikatakan itu baru kok. Kenapa dijadikan rujukan, apalagi kodeks-kodeksnya itu kan cukup luar biasa. Nah, itu dulu pertanyaan yang pertama dulu itu Pak, soal konsili Kartago itu kenapa Anda klaim sebagai konsili yang paling sahih, ya, sebagai yang paling berhak untuk menjadi pegangan Anda? Mereka lah yang memproduk kanonisasi Alkitab yang paling murni, yang sesuai dengan autograf dari para rasul. Silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Joshua Tewu. Ya, nah, memang itu ada semacam perbedaan pandangan antara Barat dengan Timur ya. Kenapa? Karena gereja Barat itu mulai dari reformasi Luther sampai sekarang 500 tahun. Itu bisa dibilang semua gereja Protestan itu membuat Alkitab sendiri-sendiri. Dan dia tidak akan mengakui kanon daripada Kartago.
Kenapa? Karena kalau dia mau mengakui kanon Kartago itu adalah kanon Alkitab, maka dia harus mengakui Alkitab yang dipakai sekarang, mulai dari zaman Luther yang menggunakan Textus Receptus sampai critical text yang punyanya Westcott and Hort, Nessel Aland, dan UBS, itu tidak bisa dipakai semua. Oleh sebab itu cara satu-satunya, karena mereka sudah terlanjur menggunakan yang tidak kanon, maka satu-satunya cara adalah menganulir tentang adanya pengkanonan Alkitab di Kartago. Tapi ini kan ada sejarahnya ini, Dr. Joshua Tewo. Ya kan? Coba cari di sana. Pengkanonan Alkitab itu akan keluar itu yang tahun 3. Saya punya data mulai dari tahun 345, tapi itu yang lokal-lokal kecil-kecil, tapi yang mulai besar itu kan 393, ya. Itu ada pengkanonan Alkitab di Hippo Regius, itu sekarang tuh di Aljazair. Nah, kemudian 4 tahun kemudian 397 pindah ke Kartago. Itu dari Hippo itu di Aljazair itu pindah ke Tunisia. Sekarang itu di Tunisia kalau kita ngomong Kartago. Itu jaraknya kira-kira 200 kilo. Pindah ke sana, kemudian tahun 405, 419. Nah, di situ terjadi pengkanonan. Nah, di sini ada perbedaan paradigma tentang arti kanon. Bagi orang Barat, pengkanonan adalah pembuatan Alkitab. Ya kan? Nah, sedangkan di dalam Kartago itu sebetulnya itu tidak ada pembuatan Alkitab, hanya menegaskan saja. Karena sebelumnya kalau kita lihat misalkan Eusebius itu kan tahun 130-an ya, dia lahirnya. Nah, sampai tahun 200 sekian itu. Nah, dia itu sudah pakai 27 kitab. Kalau kita lihat kan, kita pakai istilah barat ya. Nanti ada kanon Marcion yang tidak diakui, ada kanon Eusebius, ada kanon Athanasius tahun 296 dan seterusnya sampai 300 berapa itu. Nah, itu dibilang kanon Athanasius, tapi itu pribadi itu sebetulnya tidak boleh dinamakan kanon. Yang dinamakan kanon itu ya, kalau dia itu syaratnya satu, dia itu disahkan oleh gereja. Jadi gereja itu waktu itu dia itu memiliki teks aslinya. Karena dia memiliki teks aslinya, sehingga kalau ada salinan-salinan, dia itu bisa memverifikasi dengan teks asli yang dia punya. Nah, kalau nanti hasilnya sama, baru dibilang kanon. Nah, tapi di Barat tidak begitu, Dr. Joshua Tewo. Di sana itu bicaranya itu apa? Oh, tidak ada yang kanon. Yang kanon cuma satu, autograf saja. Nah, karena autografnya tidak ada, maka semua itu dianggap tidak ada yang asli. Lah kalau tidak ada yang asli, berarti yang aslinya hilang, semua kanon itu, semua salinan, semua manuskrip, dianggap tidak ada satupun yang benar. Nah, saya bertanya-tanya waktu itu, kalau Tuhan itu maha kuasa, bagaimana dia itu tidak bisa menjaga firman-Nya sendiri? Makanya kalau kita belajar teologi, kita nanti akan tahu, kanon Kartago itu dianulir, termasuk gereja mula-mula, itu bagi gereja reformasi itu juga dianulir. Makanya nanti kan ada kata-kata reformasi gereja ya. Jadi reformanda ecclesia. Jadi gereja itu harus direformasi terus. Dia tidak pernah sempurna, makanya harus direformasi terus. Itu yang pertama kali keluar tuh kalau tidak salah namanya itu siapa itu ya, Johann van den Steen atau siapa itu, saya lupa itu. Terus yang kedua Calvert tahun 1947 diulangi kata-kata itu bahwa gereja itu harus direformasi terus. Nah, kenapa? Karena gereja reformasi itu tidak mengakui gereja mula-mula, dianggap sudah tidak ada, sudah musnah. Demikian juga dengan Alkitab yang yang kanon, salinan yang sama persis dengan aslinya dianggap sudah tidak ada. Nah, informasi ini bukan saya mengarang ya. Saya waktu di gereja saya itu dia tuh dosen di satu STT besar. Saya tanya sama dia bilang apa? Oh, nggak ada itu semuanya. Gereja mula-mula juga sudah nggak ada, sudah musnah. Nanti yang mengembalikan gereja itu adalah Martin Luther. Nah, iya, kalian sudah lihat ya bahwa Bible itu bermasalah. Jadi kalau tanpa ragi ataupun Polycarpus yang lain bilang, oh ini yang mualaf-mualaf ini karena nggak mempelajari Bible dengan benar, tidak mempelajari kekristenan dengan benar. Loh,
Kalau dipelajari dengan benar, yang ditemukan kesalahan. Itulah kenapa mereka memutuskan jadi mualaf, memutuskan mereka keluar. Dan malah kami senang gitu. Kita sangat senang kalau orang-orang belajar Bible dengan benar-benar detail. Jangan belajar Bible, belajar Alkitab, itu cuman pas ke gereja disuruh buka Matius 5, 6. Ya. Terus disuruh buka apa? Kidung Agung gitu kan. Enggak, kita nggak mau gitu. Kita mau teman-teman Kristen tuh pelajari benar-benar. Dari Kejadian sampai Wahyu dibaca, diresapi, pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para apologet Islam, kalian catat, kalian cari tahu, dan kalau memang tidak ada jawabannya, kalau memang yang dikatakan apologet Islam itu benar, mari melangkah, mari ambil keputusan. Kan begitu. Saya dulu ya, melihat perbedaan antara Bible dengan Quran itu apa. Karena ini kan sama-sama agama Aramaik. Ya, sama-sama sumbernya satu, bahwa manusia itu dulu dari Nabi Adam alaihissalam. Terus berjalannya waktu, kok ada perbedaan-perbedaan. Saya cari persamaannya, saya lihat perbedaannya, ya. Dari situ saya lihat nih, perbedaannya tuh yang benar yang mana? Versi mana yang benar? Saya cari data dari luar lagi sebagai perbandingan. Ya, kita buat kajian-kajian. Dan alhamdulillah, missing piece, hal-hal yang tidak bisa saya temukan dulu di Bible, alhamdulillah saya temukan di Quran. Alhamdulillah. Jadi memang apa yang dikatakan ya di dalam Quran, bahwa ada sekelompok orang-orang ini yang mengubah-ubah, yang mempermainkan ayat suci. Mereka pikir mereka bisa jual ya, ayat-ayat tersebut untuk mendapatkan uang, dan mereka pikir itu akan lancar saja. Enggak, teman-teman. Allah akan mengembalikan, akan mengirimkan utusan untuk meluruskan ajaran yang sudah dibengkokkan ini. Jadi kalau dibilang Bible itu kitab suci nggak? Kebenaran nggak? Masih ada kebenarannya. Gimana bisa tahu? Ya gunakanlah Quran sebagai penyaringnya. Yang sesuai dengan Quran, ya itu benar. Yang tidak sejalan dengan Quran, itu salah. Bahkan Bible-nya sendiri antar ayat, antar kitabnya juga saling berbenturan. Artinya salah ini, ada kesalahan. Kan begitu. Yang namanya tambal sulam, teman-teman. Yang namanya tambal sulam, ya, di karang-karang, pasti akan banyak kontradiksi demi kontradiksi. Di TKP, tempat kejadian perkara ya, kriminal, misalnya ada pembunuhan, polisi ya, atau detektif akan bilangnya gini, pembunuhan yang direncanakan itu akan lebih banyak meninggalkan bukti-bukti dibandingkan dengan pembunuhan yang spontan. Artinya apa? Kamu mau rencanakan gimana pun, wah nanti saya bikin TKP-nya gini, barang buktinya gini, saya bikin alibi, jam kejadiannya gini, saya akan begini, begitu. Makin banyak yang dia rencanakan, makin banyak bolong-bolongnya, makin banyak bukti-buktinya. Jadi yang namanya tambal sulam, sesuatu yang dikarang, itu pasti akan ketahuan, teman-teman. Pasti akan ketahuan. Dan alhamdulillah ya, Allah turunkan Nabi yang meluruskan itu semua. Dan kita bisa mendapati bahwa, ya ini memang ada yang salah gitu. Di cerita kitab yang sebelumnya itu ada yang salah gitu. Ada yang nggak sesuai. Dan makin sini ya, orang yang benar-benar mulai mencari dengan jujur, yang benar-benar mengkaji dengan benar, itu akhirnya berani speak up. Kalau dulu nggak boleh. Lu kalau berani bilang Bible salah, habis lu. Dianatema, dikucilkan, disingkirkan, salah-salah dilenyapkan. Tapi alhamdulillah sekarang kita hidup bukan di zaman seperti itu. Cuman yang jadi masalah ada yang jujur atau tidak aja. Dan saya yakin banyak sekali teman-teman Kristen sebenarnya menemukan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Apalagi kalau sudah nonton perbandingan ya, debat-debat, ya bahkan mungkin nonton kajian-kajian yang kita buat, konten-konten yang kita buat. Mereka menemukan, wah ini ada yang salah, tapi nggak berani mengakui aja. Nggak berani mengakui gitu. Bedanya Yonatan Purnomo
Pendeta Dr. Yonatan Purnomo ini kan berani mengakui bahwa ada yang salah. Bedanya di situ aja. Mau jujur atau tidak. Kan di situ. Tanpa Ragi bukan orang bodoh. Polycarpus dan laskarnya bukan orang bodoh. Orang yang sudah cukup lama ada di dunia diskusi perbandingan lintas iman. Yang jadi masalah mereka mau jujur atau tidak. Saya nggak tahu ya, Tanpa Ragi kalau mau jujur, ya apakah itu satu hal yang membuat hidup dia akan berubah total, sehingga dia takut mengambil resiko itu. Ya mungkin dia lihat kalau saya memutuskan murtad dari Kristen, ya dari Kristen kan dianggap murtad juga. Ataupun memutuskan jadi mualaf, ya, langsung loncat ke Islam, itu akan membuat dia jadi pengangguran. Karena saya dapat info, usaha dia adalah menjual barang-barang yang rohani. Ya, jadi dia jual buku-buku, ya, alat-alat, barang-barang gereja, sehingga kalau dia jadi mualaf ya nggak mungkin lagi usahanya itu kan gitu, dan nggak mungkin lagi dia dapat duit dari konten-konten, dari donatur-donaturnya yang selama ini mensupport dia menghujat Islam. Apa karena pertimbangan dunia itu yang membuat Tanpa Ragi nggak berani? Ya saya nggak tahu. Ya, tapi saya berharap Tanpa Ragi bisa bertobat. Dan juga Polycarpus lainnya juga berani ya untuk bertobat, untuk mengakui, untuk jujur. Karena nggak ada gunanya gitu. Anda pintar, Anda jago ngomong. Kalau kemampuan ngomong, kemampuan membuat konten, video, saya akui Tanpa Ragi luar biasa. Cuman yang sayangnya tidak jujur aja gitu. Tidak jujur, padahal dia tahu kesalahan-kesalahan yang ada di kitab dia. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.